Yang pas-pasan seperti pagi ini kan dia butuh suhu tuh yang sedikit hangat ya sobat kicauania ya. Sedikit hangat, tidak terlalu dingin ya. Jadi kita usahakan matahari harus keluar agar meresap di kandang ini ya. Matahari harus benar-benar masuk. Buat sobat kicauannya, kalau untuk lolo induk ini juga kalian memantau tidak harus seperti ini ya sobat kicauannya. Ini selamat pagi sobat kicauannya, jumpa lagi di channel itu kita. Kali ini kita akan mengecek gelodok ya sobat kicauannya ya. Pengecekan di kandang satu. Kita ngecek gelodok ini, kita ngecek kesehatannya sobat kicauannya ya, fisiknya, pertumbuhannya. Ini wajib kita lakukan ya. Alhamdulillah sehat semua sobat kicauannya ya. Diam. Ini bapaknya sobat kicauannya ya. Kalau kita melihat gelodok dia nyerang terus. Nah jadi ini di gelodok ini kan ada 3 nih, 3 ekor yang bersisa, kemarin mati 1 ya. Jadi ini sarang ini akan kita lebarkan atau kita ratakan sobat kicauannya ya. Tujuannya agar kakinya ini bisa berjalan di sekitar gelodok ini, karena ini sudah bisa berjalan. Jadi cara kita seperti itu, kita ratakan seperti ini ya, agar mereka bisa berpindah-pindah posisi untuk melatih kekuatan kakinya ya. Ini bapaknya nyerang saya terus nih. Pertumbuhannya bagus nih sobat kicauannya ya, sudah ada nampak bulunya tumbuh, kemudian bulu ekornya juga sudah tumbuh sobat kicauannya ya. Kemudian ada bulu jarumnya yang pecah di ujung ini ya. Ini rakus ini. Bulu-bulunya sudah tumbuh. Nah ini pertumbuhan bagus. Jadi ini pola makannya tetap jangkrik dan kroto, tapi lebih banyaknya jangkrik ya sobat kicauannya ya. Krotonya seadanya saja. Ini si betinanya udah marah ini kita masukin, apalagi si jantan ini. Ini tangan saya diserang terus sobat kicauannya ya. Jadi untuk sobat kicauannya nggak apa-apa lah. Nah kalau yang ini bulunya udah bagus ini sobat kicauannya ya. Pertumbuhannya bagus sobat kicau. Kalau di kita ini ya, di channel kita ini kita akan tunjukkan di penangkaran kita seperti ini juga, kita akan tunjukkan ya posisi gelodoknya agar kalian bisa meniru ya. Ini kita ratakan agar mereka ini bisa pindah-pindah tempat, jangan kaku di satu tempat ini ya. Ini kan tempatnya lama, kita seratakan, nanti mereka berjalan di sekitar sini. Kita seratakan seperti ini. Buat sobat kicauannya ya, kalau kalian ternak sistem lolo induk ini, kalian harus pintar-pintar memantau gelodok ya. Kalian harus tahu perkembangan anakan murai batu ini, jangan sampai dia sakit ya atau gimana ya. Dan kita juga harus memperhatikan keadaan kandang, jangan sampai suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, itu salah ya. Dia memang butuh suhu yang pas-pasan. Seperti pagi ini kan dia butuh suhu tuh yang sedikit hangat ya sobat kicauannya ya. Sedikit hangat, tidak terlalu dingin ya. Jadi kita usahakan matahari harus keluar agar meresap di kandang ini ya. Matahari harus benar-benar masuk. Buat sobat kicauannya, kalau untuk lolo induk ini juga kalian memantau tidak harus seperti ini ya sobat kicauannya. Ini karena kita sudah biasa di peternakan, kita sudah biasa seperti ini, makanya kita buat konten ini real agar kalian tidak salah paham menilai ya. Ini kita lakukan karena kita tahu ya, memang tujuannya harus dilebarkan kandang ini agar mereka nyaman. Ini memperhatikan saya terus ini ya, si jantan ini marah dia. Jadi kita tujuannya di sini ya untuk
memperbaiki sarangnya. Karena dia seperti umuran sekarang ini, dia akan lebih leluasa untuk berjalan ya sobat kicauan ya. Untuk melatih otot kakinya ya, melatih sayapnya seperti itu. Ini kan dia di pojok terus ini nih. Kalau nggak kita tahan seperti ini ya bisa jatuh. Mudah-mudahan 3 ini lolos seleksi alam ini ya. Di sobat kicauannya, untuk usia seperti ini kalian memberi makannya jangkrik itu jangkrik sedang ya, jangkrik halus. Kemudian kalian bisa campur dengan tulang sotong ya, atau ebot trotol super pit ya, yang kita pakai di video-video kita sebelumnya. Itu diracik ke jangkrik, lalu kita berikan ke ini, ke tempat wadah makanannya, dan indukannya akan melolosnya ya. Ini indukan jantannya juga meloloh sobat kicauannya, dia juga ngasuh anaknya. Kemudian kalau untuk kroto, kalian bisa campurkan tulang sotong dan super pitnya dihaluskan ya, seperti di video kita sebelumnya untuk makanan ini ya. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa lah. Yang penting usia seperti ini, jangkriknya itu harus ready setiap hari. Krotonya minimal seminggu tuh 2 kali lah, atau 3 kali ya. Jadi kalau kalian nggak ada kroto ya sudahlah, nggak masalah sebenarnya kicauannya. Untuk jangkrik juga nggak apa-apa. Jadi jangkriknya sekitar 75% ya kalau usia seperti ini. Jangkrik sekitar 75%, krotonya sekitar 25% ya sobat kicauannya ya. Kenapa kita harus jangkrik? Karena usia seperti ini dia harus, bulunya ini harus tumbuhnya harus subur ya. Dia butuh kehangatan ya, suhu tubuhnya harus naik ya. Jangkrik itu juga untuk menghangatkan, bikin panas ya. Jadi kalau kita dor dengan jangkrik, insya Allah bulunya ini akan cepat tumbuh panjang dan pecah ya. Seperti di ujung ini udah kelihatan sobat kicauannya ya. Ini yang di kandang bedeng 1 ya, kita shooting ini sobat kicauannya ya. Nih, biar kalian jelas. Kalau di kandang 3 yang di sana ya, kemarin kita juga udah upload videonya ya. Ini yang khusus di kandang 1 ya. Ini kalau kayak gini kan susah nih, sarangnya aja sudah seperti ini. Jadi kita harus ratakan. Jadi kalau rata dia bisa berjalan. Harus kita ratakan sarangnya ini. Bukan kita mengacak-acak sarangnya, bukan. Karena posisi seperti ini dia butuh udara yang lebih ini ya, lebih luas. Nih, kayak yang ini sobat kicauannya kan, ini udah mau kepanasan, padahal ini masih pagi hari ini. Masih sekitar jam 9 ini. Buat sobat kicauannya ya, kalau untuk lolo induk ini memang tidak bisa dilepas-lepas tangan sobat kicauannya ya. Kalian harus memantau seperti ini ya. Cek bulunya sudah tumbuh subur. Kemudian ekornya kita cek semua di sini ya. Pertumbuhan mereka tidak sama. Jadi kita menjelaskan pola makannya, jangan sampai salah sobat kicauannya ya. Ini wajib jangkrik ya. Jangan kalian kasih kroto terus, salah. Ya, ini jangkriknya kalau usia seperti ini 75% ya, 75%. Artinya krotonya itu secukupnya saja ya sobat kicauannya. Jangkriknya bisa dikasih makan oleh kita racik ya, seperti menu pakar racikan ebot trotol dan super pit ya. Jadi jangkriknya gemuk-gemuk, nanti disuap sama induknya, anaknya juga gemuk-gemuk besar-besar seperti ini sobat kicauannya. Oke sobat kicauannya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Oh ya, kemarin ada yang bertanya juga ke kita ya, datang ke penangkaran kita ini ya. Dia menanyakan kalau untuk usia sebelum 1 bulan itu pola makannya seperti apa ya. Jadi untuk usia dari 7 hari sampai 1 bulan itu sobat kicau fokus ke jangkrik saja sebenarnya, krotonya sekedarnya. Nah kalau biasanya kita di tangkaran ini ya, usia 0 sampai 7 hari atau 10 hari kita fokus ke kroto, jangkriknya kita kurangin ya. Seperti itu sobat kicauannya ya. Tapi kalau kalian tidak mudah mendapatkan kroto, sama seperti kita susah mencari kroto, maka kita pakai jangkrik halus ya. Untuk anakan ini jangan jangkrik yang besar, jangkrik halus, nanti indukannya susah. Ingat ya sobat kicauannya, jangkriknya harus jangkrik halus seperti yang kita tampilkan video kemarin. Nah ini untuk usia 0 sampai 3 hari ya sobat kicauan, sampai 3 hari itu boleh kroto, hari keempatnya boleh jangkrik kalau kalian susah mencari kroto. Jadi kalau kalian di tempat kalian banyak kroto, banyak yang jual, anakan usia ini
nggak apa-apa dikasih kroto dari usia 0 sampai 7 hari atau 10 hari. Selanjutnya kalian berikanlah jangkrik, karena jangkrik itu kan banyak mengandung vitamin, dia makan sayur-sayuran. Kita juga kalau jangkrik makanannya harus sayur-sayuran rutin sobat kicau mania. Jangan pernah ada ketinggalan, ingat ya. Pesan saya kalau untuk usia seperti ini yang menuju 1 bulan, jangkriknya dibanyakin, dikencangin, krotonya sedang-sedang saja. Terus ada yang bertanya, gimana bang, katanya kalau dikasih ulat ongkong boleh saja kasih ulat ongkong, tapi ulat ongkong yang kecil itu nggak usah terlalu banyak. Kita anggap saja kita memberikan ke cepuk itu ulat ongkongnya sekitar 5 ekor ya, untuk disuap ke anaknya ini ya. Kalau anak yang 3 seperti ini, kita siapkan ulat ongkong itu 5 ekor saja sobat kicau mania, atau 6 ekor ya. Jadi mereka ini makan 1 ekor juga udah panas. Tapi kalau saya nggak pakai ulat ongkong, kita lebih fokus ke jangkrik sobat kicau mania ya. Kalau untuk usia seperti ini, kita siapkan jangkrik yang halus. Oke sobat kicau mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.